Halo, saya Elsa, mahasiswa Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Dan di video ini, mari kita belajar pemrograman dasar bersama-sama menggunakan bahasa C++. Pertama-tama, mari kita cari tahu apa itu bahasa pemrograman. Jadi, bahasa pemrograman adalah sekumpulan instruksi yang digunakan oleh manusia untuk memberikan perintah kepada komputer. Sedangkan C++ adalah salah satu bahasa pemrograman yang memberikan kita kendali penuh untuk mengatur komputer hingga ke bagian terkecilnya. Sekarang kita lanjut bahas dasar-dasar dalam pemrograman. Yang pertama, variabel dan tipe data. Variabel adalah suatu wadah untuk menyimpan nilai, sedangkan tipe data adalah jenis yang mewakili isi dari variabel tersebut. Untuk lebih jelasnya, ayo kita praktikkan. Di sini kita punya struktur utama, ya paling dasar dari C++. Ada header, ada fungsi utama, dan ada komentar. Kita coba ya satu tipe pertama, yaitu ada tipe namanya integer. Nah, tipe integer itu untuk bilangan bulat, menyimpan nilai bilangan bulat. Nah, implementasinya kita buat int, kemudian diikuti nama variabelnya, misalnya umur, lalu diikuti dengan sama dengan, lalu diikuti dengan nilainya, misalnya 17. Nah, ini cara membuat suatu variabel. Coba kita tampilkan variabelnya. Dengan fungsi dalam C++, itu ada fungsinya standard output, diikuti nama variabelnya, umur. Coba kita run. Nah, hasilnya adalah 17. Sekarang coba kita buat variabel umur ini nilainya 17,5. Nah, apakah hasilnya? Hasilnya tetap 17. Kenapa? Karena nilai integer hanya untuk angka bulat saja. Untuk bilangan desimal, kita pakai yang namanya contohnya kita punya double yang biasa desimal berat, lalu sama dengan, kita tampilkan berat. Sekarang coba kita tampilkan taran dan hasilnya adalah 17,5. Untuk ke tipe selanjutnya, yaitu tipe data char atau karakter. Kita buat char, lalu namanya misalnya kelas sama dengan. Nah, kalau dalam char nilainya itu diberikan diapit dengan tanda petik 1. Misalnya A. Kan? Coba kita tampilkan kelas. Dia menjadi bagaimana kalau untuk karakter yang lebih dari 1, misalnya nama. Nah, kita pakai yang namanya string. Nah, string. Kalau dalam C++ itu ada fungsi sendiri. Jadi C++ itu punya fungsi sendiri untuk string. Jadi ada standar khusus untuk string ya. Misalnya nama sama dengan. Kalau di char tadi dia pakai petik 1, kalau di string dia pakai 2. Misalnya Elsa. D2. Kemudian kita akan tampilkan nama. Coba kita run. Iya. Tipe data satu lagi, yaitu namanya Boolean.
boolean. Jadi boolean ini adalah tipe data yang hanya bisa menyimpan nilai true atau false. Jadi contohnya, caranya bool, cara kita mendeklarasikannya dengan bool, kemudian nama variabelnya misalnya hasil, terus sama dengan apakah dia true, coba kita pakai true. Kita buat hasil. Kemudian kita run, hasilnya 1. Kenapa 1? Karena di program itu 1 sama dengan true, dan 0 sama dengan false. Tuh. Jadi coba kita buat sama dengan false. Jadi kalau kita buat di false, hasilnya harusnya 0. Nah, hasilnya adalah 0 itu false. Kalau variabel itu nilainya seperti namanya ya. Dia bisa berubah-ubah. Nah, contohnya kita udah buat deklarasikan suatu variabel hasil nilainya false, kemudian kita ubah hasil sama dengan true. Nah, harusnya sekarang nilainya itu adalah 1. Apakah nilainya 1 atau nilainya sama dengan 0? Nah, coba ya kita run. Nilainya adalah 1. Dia mengikuti nilai yang kita ubah terakhir kali. Nah, bagaimana kalau kita mau suatu nilai itu tidak berubah-ubah? Dia tetap gitu, nggak boleh berubah-ubah. Maka kita pakai yang namanya Nah, kalau konstanta, kita tinggal menambahkan kata kunci. Kita tinggal tambahkan di sini. Const. Nah, maka kalau kita coba untuk mengubah hasil, akan ada yang namanya error. Kenapa? Karena kita mencoba mengubah hasil. Jadi, kita coba hapus. Dan apakah hasilnya? Dan biasanya, nama dari konstanta itu huruf besar untuk memudahkan kita melihat apakah dia variabel atau apakah dia konstanta. Kita masuk ke percabangan menggunakan pernyataan if. Misalkan kita punya variabel umur, kemudian if di sini kondisi. If dia umur lebih besar sama dengan 17, maka dia akan menjalankan pernyataan di dalam sini. Contohnya, sekarang coba run. Ya, hasilnya Anda sudah bisa punya KTP. Nah, misalkan kita buat ini 10. Kita run. Tidak ada apapun, kosong. Kenapa? Karena kondisinya tidak memenuhi. Nah, maka kita punya pernyataan else atau pernyataan alternatif. Harusnya ya Anda belum bisa punya KTP. Kenapa? Karena tidak memenuhi. Jadi kalau pernyataan if-nya tidak memenuhi, dia akan menjalankan pernyataan else.